Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam Pucung Raya yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Petang ini Allah beri kita hidayah dan pencerahan hati untuk melangkah ke masjid, untuk berjamaah, beribadah berjamaah, dan juga thalabul ilmi, yang mana thalabul ilmi ini akan mengangkat derajat kita kepada makom yang lebih terpuji. Allahumma amin. Insyaallah Bapak Ibu akan dimuliakan Allah setelah mengaji, karena Bapak Ibu punya semangat untuk belajar, semangat untuk tahu, semangat untuk lebih maju. Maka caranya Allah akan membukakan bagi panjenengan abwab rahmah, pintu-pintu rahmatnya. Diyakini ya Bapak Ibu. Kalau ngaji nanti akan ada jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Kalau mau ngaji, rezekinya akan dimudahkan Allah. Sing yakin aja manamen ta. Yakin ta? Manamen juga rawan. Bangga. Insyaallah akan diberi Allah dan dilindungi Allah dari berbagai serangan penyakit. Insyaallah Bapak Ibu, insyaallah akan sehat walafiat. Allah akan berikan panjenengan tuntunan di dalam hati ini supaya ingin terus berdekat-dekatan dengan Allah dan menjaga syariat Allah. Inilah makam orang yang hatinya sudah terikat dengan Allah, ya, disebut tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, orang yang tentram hatinya bersama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang tentram hatinya pada Allah itu memang dikondisikan begitu oleh Allah, bukan karena kita ini menghindari masalah gitu. Tapi kita memang menyelesaikan masalah dengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang menyelesaikan masalah dengan cara ngamuk, dengan pikirannya sendiri, dengan marah-marah, dengan bikin keonaran, apalagi caci maki. Kita enggak begitu ya Bapak Ibu. Kita enggak begitu. Kita menjaga akhlak. Karena Kanjeng Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti umat manusia. Kalau kita dihina, kita tidak membalas menghina. Inilah akhlak yang mulia. Bahkan kalau agama kita dihina, Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Sebab kalau kita membela agama dengan akal kita saja, kita suka emosional, suka keliru. Yang keluar dari mulut kita adalah caci maki dan ucapan-ucapan yang buruk. Bapak Ibu ingin tahu caranya membela agama? Di dalam surat As-Saff, Nabiullah Isa ibnu Maryam bertanya kepada kaum Hawariyin, wa id qala Isa ibnu Maryam lil Hawariyin man ansari ila Allah. Dia bertanya, wahai kaum Hawariyin, siapakah penolong-penolongku di jalan Allah? Ini berarti agama ini memang harus ditolong, ya. Karena ayatnya memang begitu. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika engkau menolong Allah, maka Allah pasti menolong. Bukan berarti Allah lemah, bukan. Allah ingin tahu siapa di antara kita yang kuat hatinya untuk menegakkan syariat, menyebarkan dakwah. Nah,
cara membela agama dalam perspektif Al-Quran itu bukan dengan cara demo, caci maki, merusak, ngancam-ngancam, mengintimidasi non muslim, bukan itu caranya. Caranya adalah membangun pencerahan. Ngaji ini membela agama Allah. Demi Allah, mengaji ini adalah membela agama Allah. Lebih lagi, membangun masjid ini adalah salah satu cara menolong agama Allah dengan cara yang paling realistis, paling manfaat. Karena dengan caci maki orang lain itu apa gunanya? Tidak ada, malah pada benci gitu ya. Tidak boleh orang salah dikit, biadab, kafir, kurang ajar. Nah itu begitu, itu kan tidak baik. Itu bukan akhlak muslim ya. Nah, kita katakanlah kalau kita tidak setuju, oh ternyata itu hanya masalah furu'iyah. Kalau kita tidak setuju, ungkapkan saja ketidaksetujuan kita. Jangan marah-marah, jangan caci maki, jangan menganggap semua orang itu kafir semua. Yang Islam cuma kita, padahal mereka itu sesama muslim. Kata Bapak Ibu, jagalah akhlak. Jaga Islam dengan cara mengajarkan sesuatu yang baik, mengatakan sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang manfaat. Jangan cuma ngasah golok. Oh, merasa Islam dihina kok ngasah golok. Itu salah. Kalau Islam dihina, panjenengan harus jadi guru, ajari umat ini Islam yang benar. Gitu cara membela Islam. Begitu cara menolong Allah. Bangun pencerahan. Bahkan orang yang menghina agama kita itu perlu kita ajak berdialog. Saya kasih tahu Bapak Ibu, orang kalau dihina oleh orang bisa hina apa enggak? Enggak bisa. Contohnya, kalau ayam jago keluruk, apakah anjing takut? Enggak sama sekali. Sama-sama hewannya. Jadi panjenengan tidak bisa direndahkan oleh sesama manusia. Orang yang menghina sesama manusia menunjukkan bahwa dia itu bodoh. Dia menunjukkan kebodohan dirinya sendiri. Dia kira manusia itu bisa dihina oleh manusia, bisa rendah karena dihina. Tidak bisa, ya Bapak Ibu. Apalagi agama Allah. Kira-kira. Kalau orang mengatakan Islam itu agama radikal, kira-kira Islam jadi hina pada? Sama sekali tidak. Orang ngepek. Tanya sama sarjana-sarjana di Eropa dan Amerika. Bahkan para pendeta di sana, Islam is the answer. Islam adalah sebuah jawaban dari berbagai problematika masyarakat manusia modern. Islam adalah jawaban. Dan itu pujian, otomatis pujian ya pengakuan. Jadi Islam tak bisa dihina oleh manusia. Padahal kalau Islam dihina jangan marah, biarin aja. Apalagi kalau kita sampai mengeluarkan kata-kata kotor, caci maki, itu amat sangat tidak perlu, tidak cantik, tidak indah. Malah kita bisa terkena perkara hukum. Mengapa? Karena akhlak yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin membela agama Allah, buatlah sebuah antitesis, sebuah counter balik yang setara, sama-sama ilmiah dan bisa diterima oleh umat Islam itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah cara menolong agama Allah. Insya Allah, Allah akan menolong kita dan memposisikan kita sebagai orang-orang yang syahid fisabilillah. Amin. Jangan takut dihina, tidak perlu marah. Tunjukkan siapa kita. Kita adalah umat Islam yang berakhlakul karimah. Begini ini cara memenangkan Islam.
Jangan cuma marah-marah, caci maki, itu bikin Islam keok. Mempermalukan Islam. Orang takut dengan kata-kata Islam. Mau membuat Islam jaya dan menang, jadilah orang yang berakhlak baik. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib saat berperang, perang itu sah membunuhnya karena zaman perang, sedang perang. Ketika musuh itu kalah dan dia hampir menebas lehernya, musuh yang kafir tadi sudah tergeletak dan mau putus lehernya karena ditebas oleh Ali. Orang kafir itu meludahi Ali, cuk gitu ya. Ali bin Abi Thalib ya sama kayak kita, loro hati gitu ya. Oh, padha lanange kok ngidoni, emangnya kowe pacarku apa? Sing tak putus ya, terus ngidoni ya. Ali bin Abi Thalib marah, emosi, mau dicincang sama dia, tapi dia ingat Kanjeng Nabi bersabda, kalau engkau perang, engkau bukan pembunuh. Perang ini untuk menyelamatkan, untuk membangun dunia yang aman. Islam berperang untuk membangun kehidupan, bukan untuk mewujudkan kematian. Ya. Jihad itu untuk membangun kehidupan dan kedamaian. Nek wani mati ya kae. Mergane apa? Wis awake lara kabeh, ora duwe tenaga. Kuwi wani mati. Apane dikompori, nek wani ra jihad fisabilillah. Allahu Akbar, saya berani mati. Lah iya utangmu akeh kok. Bludrek ndak mengeluh. Milih mati wae. Saya tanya Bapak Ibu, panjenengan milih berani mati apa berani hidup? Berani hidup. Itulah pilihan jihad. Kanjeng Nabi melakukan perang itu hanya untuk bertahan supaya membangun kehidupan. Kok wani mati? Lah kok mati sakit? Beginilah Islam yang benar, ya Bapak Ibu. Orang serem-serem, orang paten-patenan boten. Islam ini untuk membangun kehidupan. Nah, sekali lagi mari kita belajar Islam secara benar ya, supaya Allah tolong kita, supaya Allah sejahterakan kita, supaya Allah bikin pikiran kita maju, dan insya Allah kita akan mati husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.